Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mas Joni. Jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Yang pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas tentang detailnya yang tiga step kemarin tuh ya. Yang pertama step ikhlas, yang kedua step perbesar pendapatan, yang ketiga stepnya tinggal step nikmatin. Yaitu untuk kali ini gue pengen ngebahas yang step ikhlas ya, karena kebanyakan dari teman-teman driver di lapangan untuk saat ini, nggak saat ini sih, kebelakangan lagi itu mereka cuman kebanyakan ngeluh 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 dan ngeluh lagi. Jadi begini nih, di step ikhlas ini kita diwajibkan tuh ya, kalau menurut saya sendiri sih diwajibkan ya, orderan berapa besar pun kita tetap bawa, masuk cocol, yang jelas kayak abri ada beri. Yang kedua sih mungkin bisa di maafin lah dikit. Sampel mamanya barang terlalu gede, kan kita belum tentu semua orang itu bisa bawa barang dengan yang overload. Ya emang sih Mas Joni udah banyak sih nyontohin nih cara ngikat yang di atas barang terlalu berat, cara ngikat di samping ada banyak, cuman kan nggak semua orang bisa atau mau. Jadi di step ini ya kita bisa mikir lah. Yang jelas kan di sini si akun itu udah punya satu titik poin nih yang ada beri. Di poin berikutnya itu kita tinggal lihat nih, kalau barangnya kegedean, ya maaf, gua bukan maksain tapi usahain untuk dibawa. Tapi kalau nggak bisa ya cancel aja daripada berabe di jalan ya. Yang ketiga, step yang ini nih, yang mamanya kita udah ada beri, yang ini mamanya toko tutup ya, mau gimana lagi orang toko tutup, maka kita mau nungguin sampai pagi kan nggak mungkin. Jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Jadi di sini cancel aja, tapi kalau bisa ya lewat menu bantuan, biar si server tuh tahu ini barang overload, ini toko tutup, atau kita keadaan di jalan trouble motor, itu posisi beda ya, posisi beda. Yang jelas kita sebenarnya sudah laporan lewat aplikasi karena kondisi kita pas saat ngebit. Nah kan kalau kita lihat nih belakangan ini nih, orderan itu banyak banget nih dengan argo-argo yang emang menurut kita semua nih itu aduh, argonya mas argonya. Nah di sini sebenarnya kesempatan kita yang punya akun-akun double nih, akun-akun yang susah bunyi, itu orderan-orderan yang kayak gini nih kan sama mereka-mereka yang terbiasa dengan argo-argo yang udah atau akun yang udah pada stabil, itu pasti akan dibuang gitu. Ini kesempatan kita yang akun double gitu untuk ngebawa dengan argo-argo yang aduh, buat mereka nggak mungkin kebawa lah dengan argo-argo 30.000 8 barang, apalagi yang dikenari Mas tuh dengan 10 paket nyampe 15 paket. Kalau Mas Doni liatin ya pas di share di grup, cetet 100.000 10 paket, 100.000 15 paket.
Ya, sebenarnya itu kesempatan kita nih, dimanapun, berapapun, cocol aja dulu. Ini buat akun-akun yang double. Satu lagi, buat yang double akunnya. Jadi kita udah usaha apapun, itu akun dimana nggak bunyi, nggak bunyi, nggak bunyi gitu. Pertama yaitu ada beri. Yang kedua, ya dimanapun dicocol gitu. Dengan harga berapapun. Ya tentu kecuali dua hal yang tadi ya. Barang kegedean sama toko tutup. Itu Mas Joni sendiri juga hal tersebut sering sama Bang Joni cancel. Tapi yang pertama ada beri itu wajib. Jadi ada dua hal yang memang ini nih sama sama Gojek itu sendiri, eh, itu dua hal itu yang mungkin buat perhatian mereka, yaitu yang pertama ada beri up berapa aja cocol, yang kedua itu kita mau cancel tapi jangan kebanyakan, lihat performa ya. Kalau nggak lihat performa ya otomatis kita bonus harian itu nggak dapet. Yang jelas yang lebih bahaya lagi kalau kita nggak lihat kondisi performa yang kedua, yang di video sebelumnya nih, Mas Joni pernah ceritain, itu performa yang 50%. Itu jangan nyampe kelewat banget nih. Liatin kondisinya, berapa yang harus kita cancel, berapa yang harus kita bawa. Itu kalau mau kita memang kondisinya nggak memungkinkan paket itu untuk dibawa. Tapi usahain di dua hal ini, untuk yang akun double itu dibawa dulu lah, ikhlasin dulu lah gitu. Kesempatan ini kesempatan bagus banget nih. Nah, dengan harga-harga yang kecil yang masuk untuk saat ini nih, buat kalian yang akunnya masih double, itu bawa aja dulu. Mas, orang akun saya itu bunyinya kalau jam 12 siang, itu aja harganya receh. Nah, ini kesalahan si akun double itu sendiri. Udah tahu akunnya double, dikasih argo kecil nggak diambil. Ini ibarat kayak gini nih, Bang. Perut kita biasa dikasih makan dengan ayam, tapi tiba-tiba karena kita ngasih ke istri kita dengan budget yang minim, lama-lama cuma nasi putih doang kita dikasih. Nah, di sini kan otomatis umpamanya kita biasa makan pagi nih jam 8 pagi. Terus biasanya istri kita kasih 100.000 per hari atau bahkan lebih gitu. Kita setiap hari dikasih makan pakai ayam, yang jelas yang enak-enak lah. Tapi karena si yang punya akun double ini ngasih istrinya lama-lama ngecilin, ya otomatis istrinya akan ngasih makanan pagi, masakan pagi gitu dengan seadanya. Lama-lama si yang punya akun double ini, dia lama-lama nggak makan, nggak makan, nggak makan. Akhirnya dia terbiasa dengan makan siang tuh. Yang jadi parahnya, kadang-kadang nyampe sehari dia cuma ngopi doang. Nah, balik lagi ke akun. Kenapa Mas Joni cerita begitu? Jadi, kejadiannya kalau akun udah terbiasa dengan makan entar, bahkan cuma sehari, ibarat kata kayak perut itu dikasih kopi doang, itu kita cuma biasa sehari cuma bawa orderan 50.000, yang penting bisa buat ngerokok. Itu yang jadi masalah di sini gitu. Jadi biasain akun itu pagi-pagi bunyi ya cocol. Bang, bunyinya jam 12 siang. Nah, usahain ya kita nyari spot-spot yang rame dulu. Sabar. Gitu. Selama 2 minggu ini kita harus sabar. Biar akun lama-lama bunyi jam 8 pagi. Bahkan bisa jam 7 pagi akun udah bunyi di spot-spot tertentu kayak Pick and Go, Logos di Bekasi. Itu jam 7 udah mulai nembak dia. Jadi deketin spot-spot bagus gitu buat orderan multi insan. Tapi kalau orderan yang dari someday, yang buat someday yang 8 paket, lebih dari 3 paket lah. Itu di mana tempat
kalau jam 8 udah mulai nembak. Tapi dengan posisi kita tadi ikhlas, berapapun cocol ada beri gitu, itu dalam waktu 3 hari pun itu akun mulai stabil nih, mulai beranjak ke kestabilan. Jadi momennya yang biasa dia bunyinya jam 12 siang, dia akan beranjak jam 10, lama-lama pagi, lama-lama lagi pagi. Itu yakin banget. Ada beberapa akun yang memang sempat ya ada nanya ke Mas Joni. Jadi kondisinya yang Mas Joni itu tanyain bukan berapa besar argo, tapi selalu jam berapa orderan masuk ke akun gitu. Jadi ya itu balik tadi. Jadi akun itu kalau udah kita terbiasa dengan ngabein, itu sama aja kita dengan terbiasa dengan kita perut kita nggak diisi dengan sarapan pagi gitu. Gimana? Ya nggak masalah gitu. Cuman suatu saat dia akan bunyi jam 12, bahkan bisa jam 3 sore baru bunyi gitu. Dan satu hal lagi, akun-akun double itu ibarat, nah ini teman ibaratnya kayak gini nih, teman-teman kan banyak nih yang biasa main game nih dengan game yang online. Itu saat ada permainan yang namanya Mobile Legend nih, satu hero dari pertama kita beli nyampe sekarang kita punya akun, dia itu ada win rate-nya, itu sama aja dengan akun kita. Jadi pertama kita bikin akun nyampe sekarang itu ada win rate, ibarat kata prosentase untuk di level mana itu akun kita gitu. Usahain di step ini yang model ikhlas itu kita naikin level gitu. Buat ya paling enggak, walaupun di step ikhlas ini kadang-kadang kita ngalamin down ya, yang biasa kita pendapatan per hari bisa nyampe 2,5 dengan kita nyortir. Dengan step ini biasanya kita cuman bisa dapat 150, bahkan bisa kurang. Tapi kelebihannya kita yang di sini nih, yang model ikhlas ini, itu kita bisa ngumpulin di bonusnya gitu. Manfaatin bonusnya. Jadi 150 dengan 21 paket kan bonus lumayan tuh. Berkisaran 60 lebih lah. Ya 200 juga totalnya jadinya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Coba diikutin dulu. Kalau enggak, ya terserah kalian yang punya akun, orang bukan gua gitu. Intinya Mas Joni sendiri cuman ingin ngarahin biar memperbesar pendapatan tanpa kita harus bilang aplikasinya nggak ngertiin kita, aplikasinya nggak ngertiin kita. Enggak, kalian mau megang yang namanya Gojek kek, mau megang yang namanya akun Shopee kek, itu step-stepnya tetap sama bang gitu, tetap sama. Kalau di Gojek kalian udah kayak gitu, terus kalian daftar Shopee, terus kalian daftar Maxim, kalau kelakuan di Gojek aja kayak gitu, di Maxim itu nggak beda jauh. Dan mereka yang di aplikasi sebelah itu malah lebih parah, lebih neken banget ke drivernya. Jadi gimana menurut kalian tentang aplikasi Gojek? Jangan sekedar nyalahin, tapi introspeksi masing-masing. Ayo perbesar penghasilan kita gitu di situ. Yaitu step pertama, untuk pertama yang ini saat ini Mas John ceritain, ikhlasin dulu. Oke? Selamat mencoba. Next video kita bahas yang tentang perbesar pendapatan. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.